Malam hari ini temanya kesempatan berbalik. Apa maksudnya nanti kita belajar ya. Tapi orang tidak akan berbalik walaupun ada kesempatan kalau dia tidak sadar, ya. Dia tidak sadar akan bahaya kalau dia tidak berbalik. Dia tidak sadar betapa pentingnya berbalik dan dia tidak Pak, sadar kamu udah juga masuk. putus-putus ya. Dia tidak sadar juga kalau kesempatan itu sangat terbatas, gitu ya. Maka ini perlu kesadaran diri untuk mengejar yang maha penting. Ya, kalau kita bicara hidup sehari-hari, semua bilang, "Waduh, ini penting, itu penting ya, semua penting." Dan saking seringnya, yang lebih penting bahkan kemudian dinomorduakan dan terlupakan, yaitu kekekalan, ya. Karena kita sudah dikejar hal-hal yang di depan mata. Kekekalan adalah hal-hal yang kasat, tidak kasat mata begitu. Ya, oke. Jadi begini, ingat waktu bangsa Israel coba keluar dari tanah Mesir tidak dengan mudah, ya. Selalu dicoba untuk dipertahankan di situ sebagai budak begitu ya. Kehilangan orang Israel keluar dari tanah Mesir kehilangan budak. Ya, tentu mereka tidak mau gitu ya. Dan tidak mudah gitu melepaskan diri bukan hanya dari Fir'aun ya, bukan hanya dari Farao, tapi juga dari kekuatan eh, roh ya, tentunya roh-roh yang menguasai eh, dunia saat itu ya, tidak mudah untuk lari dari cengkraman itu. Maka iblis dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti pada waktu penghakiman, iblis dihakimi, itu dengan segala tawarannya, dengan segala eh, promosinya, ya, dengan segala hal yang membuat orang dengan mudah bisa jatuh terpedaya, begitu, itu tidak akan melepaskan kita semudah itu, ya, untuk berpaling, ya, untuk berbalik kepada Tuhan atau memikirkan hal yang sangat penting, paling penting, sebab kekekalan itu tidak bisa dibandingkan dengan kefanaan, ya. Kalau bisa kekal, tak ada batasnya, hanya dibandingkan dengan 70 tahun di dunia, tentu 70 tahun di dunia itu tidak bisa dibandingkan. Tapi ya kecenderungan orang hanya fokus di dunia ini gitu. Ya, jadi kita tahu iblis berusaha bagaimana caranya. By hook or by crook, begitu kalau bahasa Inggris ya. Mau dengan cara yang halus, mau dengan cara yang kasar begitu ya, by hook or by crook. Itu mencoba menahan, mempertahankan, atau kalau bisa memperluas ya dengan cara merebut anak-anak Tuhan ini untuk menjadi anak-anak setan gitu ya, anak-anak si jahat. Nah, kecenderungan orang, ya, kecenderungan orang, kalau orang tahu bahwa dia jahat dan kemudian dia tahu harus berbuat apa karena dia sadar, itu lebih lebih punya harapan untuk dia berbalik, lebih punya harapan untuk bertobat. Seseorang yang tahu bahwa dia salah, ya, seseorang yang tahu bahwa dia keliru, dia punya kans, kesempatan lebih besar untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang keliru. Tapi orang yang tidak sadar bahwa dia ada di dalam lumpur yang terus menghisap dia, dia nggak kepikiran mau keluar. Dia nggak kepikiran mau keluar. Dan kemungkinan ketika sudah sadar, sudah segini gitu ya lumpurnya. Sudah tinggal
beberapa saat-saat terakhir untuk dia tenggelam selamanya dan mati di situ. Jadi orang banyak terjebak dalam ritual, ya. Orang banyak terjebak dalam ritual, bukan spiritual. Termasuk ritual-ritual agamawi begitu, ya. Ritual-ritual agamawi yang dijalankan. Beribadah setiap minggu itu ritual, ya. Ada aturannya begitu, ya. Apalagi terus kemudian hal-hal yang terkait dengan fisik, harus begini, harus begitu, ya. Ukurannya fisik begitu. Itu ritual sekali, ya. Harus menghadap kemana, ya. Harus eh, menyajikan sesuatu yang bersifat fisik, harus membakar gitu, ya. Zaman dulu kan begitu, membakar ukupan, membakar korban, itu ritual gitu. Tapi kenyataannya akhirnya tidak spiritual, hanya menjadi kebiasaan yang harus dilakukan. Kadang-kadang malah nggak ada cantolan rohaninya, itu nggak ada. Bagaimana orang harus bercelana kaki, eh, mata kakinya harus kelihatan, ya, misalnya begitu. Itu ritual. Nah, termasuk dulu begitu, ya. Sampai ada, kalau di zaman-zaman kegelapan gereja, ya, sekarang mungkin sudah tidak. Kalau orang mempersembahkan sesuatu harus bunyi gitu, ya, harus bunyi. Nah, maka bunyi itu akan didengar oleh Tuhan. Ini konyol banget, ya, fisik sekali. Itu ritual-ritual yang membuat orang terjebak di situ dan dia merasa dia tidak lagi ada di dalam masalah. Ya sudah, karena dia tidak merasa di dalam masalah, dia merasa aman, ya. Apa yang harus dipertobatkan gitu? Apa yang harus diperbaiki? Nggak ada, karena semua rasa baik-baik saja. Nah, orang akhirnya menikmati kedagingan dan menumpulkan roh gitu, ya. Nggak, nggak lagi tajam gitu, ya. Kerohaniannya tumpul. Suara atau bisikan, ya, yang sangat lembut dari Roh Kudus nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Nah, Yohanes 21 ayat 18, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di dalam perikop ini masih ada runutan dengan setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak murid, begitu, ya. Menampakkan diri ke banyak murid, dan ini adalah salah satu peringatan yang disampaikan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan belum naik ke surga, gitu, ya. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Engkau melangkah kemana engkau suka. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki, ya. Nah, konteks, nah, kita bicara konteks, ya. Konteks ayat ini sebetulnya teguran keras, gitu, ya. Ini teguran keras karena sebetulnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, semua murid meninggalkan dia, ya. Minggu lalu kita bicara itu. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus ingin mengingatkan ini, apa yang terjadi kala itu dan apa yang seharusnya engkau lakukan. Karena waktunya pendek sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, begitu, ya. Waktunya pendek untuk memastikan itu. 3,5 tahun saja seolah-olah, ya. Seolah-olah 3,5 tahun gempuran, gemblengan ini, ya. Kawah Chandra di muka dari eh, pengajaran langsung dari
Sang Guru Agung Tuhan Yesus seolah-olah tidak nancep, ya, tidak mendarat, tidak menggores dalam di hati para murid, sehingga ketika ada ujian yang maha hebat, murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Maka ada kesempatan setelah kebangkitan, ya, untuk menekankan kembali. Tuhan Yesus mencoba menekankan kembali. Nah, coba kita lanjut ya. Bahwa apa? Terkait dengan konteks itu ya. Apa yang kemarin ya saya, aduh saya mau bicara apa sih Tuhan? Bahwa ketika orang belum dewasa rohani, ada yang menjual Tuhan. Yudas kelihatannya sudah bersama dengan Tuhan sekian lama, toh belum dewasa rohani, belum matang, ya, belum matang rohaninya. Ya, kalau dikatakan tadi belum tua gitu ya, belum tua. Walaupun ada yang menggunakan kalimat kan, kalau tua itu pasti bijak itu pilihan begitu ya. Nah, tua itu pasti bijak itu pilihan. Tapi dalam konteks ayat ini saya melihat bahwa yang muda itu tidak bijak. Ya, yang mengikatkan diri dan berjalan kemana dia mau, suka-suka dia semualah. Ya, itu tidak bijak. Tapi ketika sudah tua, walaupun dibawa ke tempat-tempat yang tidak nyaman untuk daging, ya, tidak nyaman untuk daging, tapi roh itu memang penurut. Nah, gitu ya, roh itu penurut. Ini seperti mengkritik bahwa orang-orang ini, lingkaran satunya Tuhan Yesus itu masih belum dewasa ternyata. Ya, secara rohani itu belum mature, belum matang. Masih nyari enaknya. Ikut Tuhan Yesus itu masih cari enaknya gitu. Begitu tahu bahwa ternyata akhirnya Tuhan Yesus disalib dengan begitu mengerikan ya. Penderitaannya begitu mengerikan. Mereka mundur, ternyata nggak enak ya. Gitu. Wah, ternyata nggak enak kalau harus mengalami penderitaan fisik begitu dahsyat. Enggak deh, gitu kira-kira ya. Enggak deh, masih belum siap untuk mengikuti jalannya Tuhan. Ya, masih belum siap untuk dibawa, dituntun kemana tempat yang kalau anak muda itu tadi nggak suka. Tapi kalau sudah tua, dia akan taat. Apalagi, jelas ada beberapa murid yang berada dekat dengan Tuhan Yesus, yang dekat dengan murid-murid yang sangat dikasihi, gitu ya. Untuk suatu kedudukan, kan kita sudah banyak dengar cerita ya, yaitu anak-anak Zebedeus ya, murid Tuhan Yesus yang memperebutkan posisi di dunia, selalu berpikir Tuhan Yesus jadi raja di dunia, mengalahkan kekaisaran Romawi. Aku nanti ikut memerintah di bumi begitu ya, nggak mikir bahwa itu pemerintahan nanti di surga. Atau juga teguran keras gitu, bahwa kebanyakan orang mencari Tuhan karena apa? Karena roti gitu ya. Dan sudah ada ayatnya juga. Nah, bagaimana gitu? Ini supaya kita ini beralih dari sekedar beragama menjadi bertuhan, kan begitu. Karena kalau ngomong beragama, semua beragama di Indonesia nggak boleh nggak beragama kan? KTP-nya ada, agamanya nggak boleh dikosongin gitu ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika kamu tanya agama apa, dia tersinggung gitu. Sensitif untuk tanya itu. Kalau di Indonesia, it's common ya, it's usual, it's okay gitu. Nah, di sana beda gitu ya, karena mereka
Um, Bahkan ada yang kalau ditanya agamamu apa, I'm a free thinker. Ya, saya pemikir yang bebas gitu ya, tidak dibatasi gitu. Seolah-olah kalau bertuhan itu dibatasi. Yohanes 6 ayat 26 Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda yang menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa Dialah Tuhan. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kok kalau ikut Tuhan Yesus bikin mujizat terus asik juga nih. Makan roti berlebih terus gitu ya. Nggak ada lapar nih di sini karena semua terpenuhi kan begitu. Ada yang begitu. Sampai sekarang pun ada, masih masih ada. Matius 20 ayat 20 sampai 23 ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya. Siapa itu? Yakobus dan Yohanes ya. Kepada Yesus datang lalu sujud di hadapannya meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab ibu itu ya. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya ini bicara keinginan anak-anak muda gitu ya. Mendapatkan posisi ya. Keinginan orang dunia semua begitu. Mendapatkan posisi. Bahkan dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Sikut kanan, sikut kiri, suap misalnya. Hanya untuk mendapatkan posisi. Nah, begitu kita harus mengambil satu titik balik. Mengambil satu titik balik. Yaitu kita menjadi dewasa rohani. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kekekalan? Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak kerajaan, pewaris kerajaan? Ya tentu harus berani namanya yang tadinya kita mengikuti kemauan daging, ya kemanapun daging mau diikutin, harus disangkal, istilahnya kita sembelih daging. Nggak usah orang lain menyembelih, kita menyembelih daging kita sendiri, memikul salib kita sendiri, mengikut Tuhan. Ya, nah hati-hati ya. Ya, berbalik itu bukan bolak-balik ya. Berbalik itu sekali. Kalau berbalik ke sini, berbalik ke sana, berbalik ke sini, namanya bolak-balik. Ya, bolak-balik inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Hati-hati dengan bolak-balik. Ya, kalau tadi ayat terkait dengan mengikut Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan? Matius 16 ayat 24 dan beberapa Injil sinoptik yang lain ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ya harus menyangkal diri. Pengennya sih begitu daging ya. Enggak. Aduh, inginnya sih ini. Daging. Enggak. Ya. Pikul salib, ikut. Ikut. Baru Kristen ini begini nih. Ya, pengikut Kristus barulah begini. Kalau orang ngaku-ngaku Kristen banyak. Tapi kalau sesungguhnya Kristen yang sesungguhnya ini menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, segera setelah ayat yang di atas, ayat yang pertama tadi, ya, ayat yang ini, ya, ayat yang ini nih, Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ayat selanjutnya,
Segera setelah ayat di atas, Petrus harus dibawa ke tempat yang tidak ia kehendaki. Sebab sebelumnya apa? Setelah Tuhan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Kembali ke pekerjaan lamanya. Kembali ke pekerjaan lamanya. Padahal waktu Tuhan Yesus melakukan pemanggilan itu, ya kan, tinggalkan jalannya, aku akan menjadikan kau sebagai penjala manusia. Dia tinggalkan jalannya. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, dia balik lagi menjala ikan, ya. Kembali ke pekerjaan lamanya. Apa itu? Nelayan, ya. Kembali ke pekerjaan lamanya, nelayan. Ini Tuhan tidak kehendaki gitu. Kekecewaan sebesar apapun gitu. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan gitu. Kepahitan, sepahit apapun. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan kembali ke sana. Ya, kadang-kadang nanti nih ada eh, yang menyedihkan ya. Ada kalau ada orang sampai berpacaran dengan yang tidak seiman, berpacaran dengan yang tidak seiman, berhasil gitu misalnya, mau memenangkan orang itu masuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kurang ajar, malah yang membawa ini mengenal Tuhan Yesus, dia sendiri lebih lebih buruk kelakuannya, ya, malah meninggalkan orang itu ada loh. Saya bilang, ini gila bener ya, parah bener, ya. Dia sudah membawa orang ketemu Tuhan, tapi dia sendiri tidak menjadi teladan gitu. Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, malah mengecewakan. Untungnya luar biasanya, orang ini begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak mencintai Tuhan Yesus karena dibawa oleh calonnya. Dia bisa mempertahankan iman. Wah, saya salut banget. Dia nggak kecewa. Dia nggak pahit. Nggak kembali ke iman lamanya. Itu luar biasa begitu ya. Yohanes 21 ayat 19 kan bunyinya seperti ini. Karena tadi kan kita baca Yohanes 21 ayat 18. Dan hal ini yang tadi ya, waktu masih muda kamu mengikat pinggangmu, kamu jalan kemana mau. Kalau sudah tua nanti kamu akan jalan ke tempat yang kau tidak sukai. Dikatakannya gitu. Dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Hebat ya, hebat loh. Dia akan dibawa ke tempat yang dia nggak sukai. Dia tinggalkan kok, dia tinggal lari kan. Dia apa? Nggak mau mati, nggak mau mati bersama Tuhan Yesus. Wah ngeri nih. Kalau saya ketahuan bahwa saya adalah muridnya Tuhan Yesus, wah jangan-jangan saya bisa diseret sama orang banyak itu, ikut disalibkan karena dianggap juga pendukung penghujat Allah. Maka dia berani menyangkali gurunya. Berani menyangkali gurunya. Walaupun setelah Tuhan Yesus bangkit, ditanya kan, apakah kamu mengasihi aku? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kamu mengasihi aku? Ya, gitu ya. Nah, Petrus akan mati. Kalau engkau matang rohani, engkau tua rohani, saya gitu ya. Engkau tidak lagi uh, muda secara rohani. Engkau siap mati. Dan dengan kematian itu engkau memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Nah, orang biasanya karena memotong-motong ayat nggak tahu konteksnya agak sulit gitu ya.
untuk melihat runtutan ini. Tapi kalau kita lihat, wah ini sangat kuat gitu kaitannya dengan Petrus yang meninggalkan Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru dalam kondisi perlu dukungan ditinggalkan. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, ini diingatkan. Ini yang diingatkan. Jangan lagi ya. Jangan lagi kamu kayak orang muda gitu. Jangan lagi kamu kayak orang muda. Hanya ikut aku untuk hal-hal yang enaknya saja. Ya, untuk hal-hal yang enaknya saja. Tapi sekarang harusnya kamu sudah lebih matang. Ya Tuhan Yesus tunjukkan bahwa dia menggenapi janjinya. Kubur tidak bisa menahan dia. Bahwa dalam 3 hari lagi bait Allah dibangkitkan lagi, dibangun lagi ya. Untuk menunjukkan eh, nubuatannya dia genapi gitu. Dewasalah, matanglah. Sekarang siap sungguh-sungguh ya ikut aku itu. Sungguh-sungguh mengikut aku. Ya. Nah, agak sedikit agak sedikit cerita nih ya. Banyak konflik dalam gereja terjadi gitu ya. Karena masih ada perbedaan motivasi di dalam pelayanan. Motivasi itulah yang kita lihat mana yang masih muda, walaupun tapi ternyata motivasinya motivasi anak-anak muda yang ingin kedudukan, ya, yang ingin hal-hal duniawi lah ya, nyaman gitu di dunia. Ada yang belum meninggalkan dunia itu, walaupun full timer, dia tidak meninggalkan dunia, masih melakukan hal-hal ya untuk sifat-sifat kedagingan, untuk memenuhi dagingnya saja, bukan untuk Tuhan. Padahal kita sudah diingatkan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya mau kesaksian sedikit ya, yang saya cerita. Ada hamba Tuhan. Hamba Tuhannya memang nyentrik ini ya. Nyentrik bener ya. Ini yang saya bilang dulunya dia dari seberang, orang Aceh, ya ketemu saya waktu saya pelayanan di OEBLO ya, di Nusa Tenggara. Ketemu, nginep, tidur di situ ya, bareng ngobrol. Sampai sekarang masih ada komunikasi ya. Saya juga dalam beberapa hal masih support beliau. Em, Beliau banyak sekali dikecewakan oleh hamba Tuhan. Justru dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan. Beliau kecewa sekali sampai sampai kalau buat saya muncul pahit, marah, benci gitu ya ke hamba-hamba Tuhan. Padahal dia bertobat gitu ya. Dia tinggalkan iman lamanya. Dia menjadi pengikut Kristus dan menjadi penginjil. Tapi terakumulasi gitu. Terakumulasi karena dia selalu ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang motivasinya itu sangat duniawi gitu. Nah, ini cerita nih ya. Jadi sempat saya dengar dia kesulitan tempat tinggal lah ya. Ya, kesulitan tempat tinggal. Betul-betul dia mengandalkan eh, Roh Kudus gerakan kemana gitu. Ya, dia ikuti itu aja. Bahkan kalau yang saya cerita, dia nggak makan, dia nggak minta sama orang. Dia doa aja. Ya, sampai beberapa hari nggak makan gitu. Sampai sempat sempat kolaps, sempat kolaps dinyatakan meninggal. Ya, itu saya dikasih informasi, aduh Pak Roni itu di videoin waktu waktu beliau doa dan sebagainya. Oleh hamba Tuhan yang lain lah, oleh hamba Tuhan yang lain. Karena hamba Tuhan ini walaupun kenal saya nggak pernah minta, bahkan uang buat beli makan nggak minta. Dia selalu percaya kalau dia doa, Tuhan pasti akan gerakkan siapapun lah gitu. Dia nggak mau minta-minta.
Nah, terus saya diskusi ya, saya bilang, Pak, penginjilan kan juga harus efektif, ya. Penginjilan harus efektif. Kalau Bapak sakit-sakitan, karena kurang gizi, saya ngomong apa? Bapak sakit-sakitan kurang gizi, makan nggak jelas gitu ya. Bagaimana mau efektif melayani Tuhan? Bapak sakit, Bapak jadi beban. Jadi gini, Pak, cari tempat, saya bilang gitu. Bapak cari tempat, kos-kosan lah apa yang nyaman di situ. Bapak sudah nggak pusing, ya. Mau nginep di mana, mau tidur di mana, Bapak sudah nggak pusing. Cari tempat yang nyaman. Saya bayar setahun sekaligus gitu. Saya bayar setahun sekaligus. Bapak jadi udah nggak pusing. Bapak bisa fokus pelayanan. Ya kan, paling nggak beban yang terbesar yaitu tempat tinggal sudah ada yang mikirin, gitu. Nah, dia cerita apa yang terjadi. Ya. Nah, saya kalau kalau begitu supaya tidak disalahgunakan, saya langsung transfer ke pemilik, ya, transfer ke pemilik kos-kosannya, selesai, sudah ya. Jadi tujuannya tercapai begitu. Jadi dia cerita, dia waktu itu ditawari, ini hamba Tuhan, yang punya kos-kosan ini pendeta, ya, yang punya kos-kosan ini pendeta. Dia nawarin gitu, Pak, udah di sini aja, itu ada kamar kok kosong, nggak usah bayar, ya, nggak usah bayar, udah di sini aja. Wah, dia dia nggak mau membebani gitu. Dia ngomong, loh, ibu ini kan memang usahanya kos-kosan, saya akan bayar. Dia bilang gitu, saya akan bayar. Gimana pun caranya saya akan bayar. Nah, kemudian kan cerita ke saya. Jadi dia kan kasih ke saya nomor rekening. Saya baru tahu itu ternyata hamba Tuhan, pendeta ini. Punya usaha kos-kosan. Saya transfer. Nah, ini cerita dari dia gini. Itu Bapak sudah transfer. Itu kan Bapak kasih tahu ke saya. Jadi saya transfer itu saya kasih tahu. Ya, ini saya sudah transfer ke pemiliknya. Nah, Bapak ini nggak cerita sama yang punya kos. Cuma pura-pura tanya, Bu, sudah belum masuk duitnya gitu. Oh belum katanya gitu kan. Padahal dia udah tahu ini uang sudah ditransfer, sudah masuk harusnya. Karena saat itu juga seharian itu ditanya belum, belum masuk terus lah ya. Sampai besok kemudian dia tunjukin Bu, ini sudah ada buktinya transfer dari kemarin. Wah terus dia alasan, oh belum, ini saya mau coba ke bank saya belum print segala macam gitu ya. Ya oke lah gitu. Nah ternyata terbukti sudah masuk dari kemarin, gitu. Satu dia sudah mulai agak curiga gitu ya, sudah mulai agak curiga ini kok hamba Tuhan ini kok gimana gitu ya. Nah, begitu dia masuk ke situ, nggak lama, ya, nggak lama sudah mulai ada, eh, oh gini, dia tidak masuk ke tempat yang ditunjukkan, gitu loh. Dia dikasih tempat rumahnya beda, ya, rumahnya beda. Dia kaget gitu loh, karena pada waktu ditawari dan kemudian eh, ditanya berapa harganya, sekian, tapi kalau untuk Bapak nggak usah lah, Bapak hamba Tuhan nggak usah gratis. Tempatnya itu. Tapi ketika sudah dibayar, dia mau masuk dikasih tempat yang lain. Tempat yang lain jauh lebih kecil, tidak ada cahaya, ya, sumpek begitu ya. Wah, pokoknya dia bilang, "Oh, nggak nyaman sekali gitu, Pak. Beda sekali, Pak." Gitu. Jadi dia sudah satu terkait dengan dana masuk nggak diakui gitu. Kedua dipindahkan ke tempat lain yang jauh nggak nyaman. Tapi dia sudah terima aja pokoknya. Nggak terima aja. Nah, satu saat ada anak muda yang punya masalah lah dengan keluarga dan segala macam lah ya. Ketemu dengan bapak ini dan kemudian bapak ini menawarkan kalau kamu diusir dari keluarga karena imanmu segala macam, bareng aja, tidur di kos saya aja, tidur di kos saya. Nah, ketika si anak muda ini baru sehari gitu ya, tidur di kos-kosan
bapak ini ya, yang sudah bayar setahun, itu pendeta yang punya kos-kosan itu marah-marah, marah-marah, nggak boleh, ya, nggak boleh ada masuk orang lagi, sehingga seolah-olah kalau kos-kosan dua harusnya bayarnya, gitu ya. Wah, dia sampai ngomong begini, kalau orang ini diusir, saya juga ikut keluar. Ya. Kalau orang ini diusir, saya juga ikut keluar. Dan pada akhirnya keluar. Jadi sudah bayar setahun, kayaknya nggak sampai sebulan itu menempati kos-kosan itu dan dia keluar. Jadi bayangkan ya, saya ngomong begini maksudnya apa? Orang dengan jabatan pangkat pendeta saja tidak menjamin dia punya kasih. Ya, tidak menjamin dia punya kasih, dan orang-orang begini justru yang bisa membuat orang mau mengikut Tuhan Yesus. Ada obstacle karena orang-orang ini. Ya, karena orang masih melihat yang namanya juga bayi rohani, yang dilihat orang belum lihat Tuhan, tapi melihat orang Kristen begini, apalagi pendeta hamba Tuhannya begini, masih mata duitan sekali gitu. Wah, ini yang membuat banyak konflik bahkan antara hamba Tuhan. Ya, sayang banget gitu. Ya, ya ini menjadi tamparan juga buat buat kita gitu ya. Jadi kalau kita eh, sejujurnya seharusnya kita mencerminkan Kristus, kita menjadi Injil yang kelima gitu. Oh, saya dengar khotbah ini saya kaget waktu itu. Waktu itu saya menerjemahkan. Jadi ada hamba Tuhan dari luar negeri ya, saya jadi penerjemah. Di mimbar tiba-tiba dia ngomong Injil yang kelima. Waduh, Injil cuma ada empat ini. Ini apa nggak salah gitu? Saya terjemahin, saya terjemahin aja. The fifth gospel gitu kan. Injil yang kelima. Dia ngomong, hidupmu itu adalah Injil yang kelima. Jadi bicara mengenai kitab yang terbuka, kita ini seperti kitab yang terbuka. Kita inilah Injil yang kelima, yang harus membawa bau harumnya Kristus. Ya, membawa bau harumnya Kristus. Jangan sampai justru empat Injil itu kemudian kalah karena Injil yang satu, yaitu seseorang yang mengaku pengikut Kristus, dia tidak mencerminkan kemuliaan Kristus, gitu. Ya, ribuan jutaan kata-kata hanya dengan satu perbuatan yang sangat buruk dari orang yang mengaku dirinya Kristen, itu semua kata-kata itu udah nggak ada artinya. Nah, maka malam hari ini sebetulnya menjadi satu kritik juga, ya, autokritik buat kita. Jangan-jangan kita juga seperti murid-murid itu gitu. Yang akhirnya Tuhan Yesus mesti mesti kritisi gitu. Ya, kamu ini jangan-jangan masih kayak anak muda yang mengikat pinggang ya, berjalan kemana kita mau. Tapi ayolah gitu kan. Ayo dewasalah, matanglah dalam kerohanian kita. Baru kamu bisa benar-benar ikut aku. Baru benar-benar ikut aku. Benar-benar ikut Tuhan Yesus. Nah, semoga malam hari ini menjadi satu cambuk gitu ya untuk kita bisa lebih all out. Mungkin yang merasa selama ini all out sebenarnya belum all out. Saatnya kita eh, melakukan lebih daripada apa yang bahkan murid-murid kan kurang apa gitu. Ternyata ya masih banyak kekurangannya. Ya maka ini tadi ya kalau setiga dua dua sampai 24 ya, hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa nah nanti ya nggak usah cari-cari sendiri gitu. Dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu
sebagai upah. Makanya orang banyak ngomong apa Tuhan tidak tidur gitu. Kalau kita kerja keras, kita luar biasa rajinnya, kita betul-betul berprestasi, tapi tidak mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari bos kita di dunia. Tenang aja, nanti dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Kristus adalah Tuhan kita yang sesungguhnya, yang sejati, dan kita adalah hamba Kristus. Ya. Kapan? Ini pertanyaan dari slide terakhir. Kapan saat terbaik untuk berbalik gitu? Bukan bolak-balik ya. Kapan saat terbaik untuk berbalik? Bukan bolak-balik. Jawabannya ya sekarang. Nggak ada besok. Sekarang. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Besok belum tentu kita masih ada. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Haleluya. Saya menarik nafas mendengar cerita hamba Tuhan tadi. Ya, saya juga ikut sedih ya, prihatin ya, kesel ya. Aduh Tuhan ampuni deh itu. Kejam. Lebih kejam daripada itu setan datang sama Tuhan bilang, ada Tuhan, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Itu manusia udah lebih lebih daripada saya. Ya, ya udah ngambil porsinya iblis ya. Iya, haleluya. Iya, materi kita teman-teman luar biasa ya. Kesempatan berbalik. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Ketika Yesus di bumi ya, eh, ada teladan gitu kan, ada pemimpin rohani bagi murid-murid gitu kan. Nah, buat kita sekarang banyak pemimpin rohani kita ya, para pendeta di gereja, mentor-mentor kita di Zoom. Eh, Ayat terakhir tadi ya, Kolose 3 ya. Jadi mari kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya tidak bisa dipungkiri dalam organisasi gereja ya. Ya saya juga dulu belajar dengan satu kata set mission, penundukan diri. Karena tidak mungkin kita taat sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak taat sama pemimpinnya kelihatan. Siapa mereka? Orang-orang yang memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan gitu kan. Nah, ada satu teladan gitu. Nah, tapi ini bicara tentang pribadi, ya kan? Karena eh, pribadi yang harus berubah seperti seperti Kristus, ya kan? Berubah gitu kan. Nah, makanya kesempatan berbalik gitu kan. Dan saya juga bicara begini ya buat saya pribadi karena masih ada juga hal-hal yang harus diselesaikan di dalam kehidupan kita kan, ya kan? Ada bagian-bagian yang memang harus kita bereskan sampai sempurna. Ya, ada bagian-bagian bukan cuma satu bagian kan, banyak bagian di dalam diri kita ini harus kita ubah sampai sempurna, ya kan? Dalam kesucian, kesalehan, perkataan kan. Kok Timotius 4 ayat 12 ya. Iya kan? Timotius berpesan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam uh, apa itu? Aduh, biar nggak salah kita buka lah ya. Saya nggak hafal lima-limanya soalnya. Jadi saya tambahkan dari mentor kita, teman-teman, karena sangat penting ya firman Tuhan kita dengar tiap hari, itulah koreksi kita, ya. Kita dikoreksi oleh firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam satu.
perkataan, kedua tingkah laku, ketiga kasih, keempat kesetiaan, kelima kesucian. Iya, ternyata di situ ada kesetiaan. Itu ketaatan kan? Bagaimana itu ya? Kesetiaan tidak mungkin orang setia kalau nggak taat, gitu Pak ya. Karena taat, ada kan lagunya taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, tidak mungkin orang setia kalau nggak taat. Itu yang saya. Nah, kesempatan berbalik, ya eh, tadi dikatakan bahwa jangan sampai ada hal-hal yang dulu masih kita kembali, padahal kita sudah menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Iya kan? Kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mengkhususkan diri kan, dikhususkan bagi Allah. Nah, ada satu ayat yang menarik, ya, meneguhkan mengenai kesempatan berbalik ini, 1 Petrus, ya. Di surat Petrus yang kedua pasal 1 ya, ayat 10 dikatakan gini, ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Gitu ya. Nah, ini bicara juga tentang kesempatan berbalik. Artinya, kita ini orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, berarti dalam ayat tadi ya 2 Petrus 1 ayat 10, kita harus makin apa? Makin sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Artinya tidak berbalik lagi ke cara hidup yang lama. Tadi ada murid-murid ya, kembali jadi nelayan. Padahal Yesus ajak mereka untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Gitu. Makanya dalam perjalanan itu Yesus bertanya di Yohanes pasal 21 kepada Petrus bahwa apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali kan? Lalu tadi ayat disampaikan itu ayat 18, 19, 19 dikatakan bahwa hal itu disampaikan untuk memberitahu apa? Memberitahu apa? Teman-teman ada yang ingat? Untuk memberitahu siapa teman-teman? Memberitahu Petrus kan? Teman-teman perhatikan nggak ayat 19 Yohanes 21. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Gitu kan? Padahal di atasnya itu ditanya itu apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sekalipun bukan kasih agape yang dinyatakan oleh Petrus ya Pak ya. Hanya kasih, ya, kasihnya Kristus itu kasihnya itu agape kan. Tanpa syarat, ya kan, rela memberikan nyawanya. Gitu. Tapi kasih yang jadi balasan dari Petrus bahwa sungguh aku mengasihi engkau bukan kasih agape. Gitu. Nah, dan ketika dia katakan gitu, Yesus bilang ya gembalakan domba-dombaku. Lalu Yesus juga kasih tahu ayat 18 sebagai pemberitahuan ayat 19 itu cara matinya. Petrus disalib mati, disalib terbalik teman-teman. Ya, kalau terbalik di mana? Kepala di bawah, kaki di atas. Karena dia tidak layak katanya disalib seperti Yesus. Dia minta disalib terbalik. Ush, luar biasa itu. Luar biasa, teman-teman. Dia minta loh. Dia minta kan Pak? Dia minta disalib terbalik. Karena dia tidak layak disalib seperti Yesus. Yesus kan disalib kepala di atas. Tapi kalau dia minta terbalik. Dia buktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Wow. Kalau kita ini kasih karunia teman-teman, toh tidak ada lagi pengenaian kayak dulu. Kecuali masuk nanti tribulasi. Setelah pengangkatan masuk dalam kesusahan besar. Wah, di situ aniaya besar-besaran gitu ya. Nah, teman-teman, mari ya
kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengoreksi setiap kita untuk semakin sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan, ya kan? Sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan. Kenapa pendeta saja kita dengar tadi kasusnya toh? Ternyata pendeta kalau udah ketemu uang juga bisa kalap mata. Pendeta, dia tahu pendeta tadi itu. Tapi kan, aneh ya, mungkin dirasuk iblis. Tapi dia niat baiknya ada. Ayo di sini aja tinggal gratis gitu kan. Niat awal, baik, bagus. Tapi setelah duit masuk, waduh, dia lihat mungkin angka besar. Ditanya pun sama orang yang ditawari tadi gratis, dia masih bohong. Belum masuk. Bayang. Nah, gitu bah ya itu makin harus diuji kan. Kita ini harus diuji. Kita harus diuji setiap hari dengan ya mamon itu salah satunya. Mamon, uang itu. Tapi mamon di sini bukan cuma uang. Segala sesuatu yang membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh itu mamon. Termasuk apa? Drakor, termasuk TikTok kamu gitu kan, termasuk YouTube kamu, bukan lagi berselancar di dunia maya berjam-jam tapi doa 10 menit mangap-mangap hahaha gitu kan. Itu juga mamon, berhala gitu kan. Kesenangan duniawi gitu kan. Nah, itu juga mamon, bukan hanya uang. Segala sesuatu yang menarik hati kita lagi tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, ya udah itulah mamon. Nah, katakan berbalik setiap kita masing-masing memang hidup ini pertandingan, ya, yang diwajibkan Ibrani 12, perlombaan yang diwajibkan Ibrani 12 ayat 1, bahwa kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa itu? 1 Timotius 6 ayat 12, itu pertandingan iman yang benar. Oh, ternyata ada pertandingan iman yang tidak benar. Iya, kayak tadi itu. Gara-gara uang, status pendeta, pertandingan imannya salah. Orang kan berlomba-lomba supaya tidak terikat dengan mamon kan, tidak tidak terikat oleh apapun gitu. Setiap kita ada bagian-bagian, ya kan, tidak dibilang oh itu untuk Pak Lepri loh, itu untuk buat Yanti. Bukannya buat kita semua. Jangan merasa aman. Yang setuju katakan amin dong atau kasih jempol. Betul tidak yang saya bilang? Bahwa firman itu buat kita semua. Jangan bilang oh itu buat Pak Lepri loh. Ya, kalau kita sudah bilang itu buat saya, Tuhan terima kasih. Terimalah firman itu dengan lemah lembut yang akan menyelamatkan jiwamu. Itu dari saya, dari kalian apa teman-teman? Ayo, bercanda sedikit, biar tidak serius katanya Pak Lefri terlalu serius. Oke, silakan sharing dari Pak Daniel. Silakan dari Ko Afi atau mau bertanya silakan. Dari Elsa, Asnat mau sharing, Yanti, Mira, semua ayo silakan. Kalau diam-diam saja kan kita jadi bingung. Ini teman-teman mengerti apa? Ya kan? Kita semua ini murid loh teman-teman. Kalau setiap kali Zoom tidak bisa ngomong kan repot gitu kan? Ini gimana? Ada sesuatu nggak yang dikonsumsi tiap hari di Zoom? Nanti mentor kita Pak Roni, aduh ini Pak Lepri gimana ini? Ini dapat nggak sesuatu ketika ini? Jadi ketika mentor menyampaikan sesuatu, di situ waktu kita merenungkan gitu kan. Sehingga ketika kita seperti ini kan kita setelah mentor selesai kan kita bisa berbagi. Ya saya ditegur Tuhan gitu ya. Jadi firman itu untuk kita, kita semua. Jadi minimal ada sesuatu yang kita sampaikan sebagai suratan Kristus, sebagai Injil yang kelima. Jangan 10 dulu lah ya. Injil kelima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil ya. Kelima itu Yanti, Injil Mira, Rida, Sheni, Koafi. Silakan Koafi sudah buka mic. Terima kasih, silakan. Koafi?
Eh, Ko Afi monitor ya? Mungkin sinyalnya kali. Salam Ko Afi. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Ya, ini baru kedengaran. Ya Pak, ini malam hari ini luar biasa mentor kita Pak Roni ini. Itu kan perikopnya berjudul itu apa kesempatan berbalik ya Pak ya. Kesempatan berbalik ini berbicara apakah ditujukan kepada orang orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia melangkah meleset, melangkah di luar kehendak Tuhan atau bermakna apa Pak? Begitu Pak maksud saya. Oke, Kak Hafid, terima kasih ya. Terima kasih ya Di, Pak. di awal tadi saya membuka dengan kalimat orang yang tahu kalau dia keliru itu jauh lebih bagus, ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan awalnya gitu dan dia tahu itu keliru, itu lebih punya potensi untuk berbalik. Jadi memang berbalik itu tentu orang tahu kalau dia salah arah. Kalau dia nggak tahu salah arah, dia nggak mungkin berbalik. Kalau orang tahu bahwa dia berbuat sesuatu yang keliru, tentu dia memperbaiki. Kalau dia nggak tahu kalau itu keliru, dia tidak akan pernah memperbaiki. Jadi memang butuh kesadaran dan eh, bagus sih sebetulnya orang punya. Ini kalau Kak Afi pernah dengar ada namanya me time gitu. Anak-anak muda zaman sekarang aduh butuh me time ya. Waktu untuk diri sendiri gitu. Waktu untuk diri sendiri. Gimana kita bisa introspeksi ya. Atau kita punya orang bilang saat teduh ya. Saat teduh itu menjadi momen sebetulnya kita melihat perjalanan hidup kita, termasuk perjalanan kerohanian lah. Yang paling penting kan perjalanan kerohanian. Ya, karena perjalanan kerohanian ini yang harusnya membawa kita menjadi modal kepada kekekalan gitu. Ya, kalau perjalanan hidup ini udah kita tahu lah, ya dari muda lama-lama juga jadi tua, yang cantik juga lama-lama jadi peot gitu. Ya, kita udah tahu kemana akhirnya. Yang sakit sembuh, nanti juga sakit lagi. Ya, begitu. Jadi memang menjadi satu momen gitu ya, menjadi satu momen yang penting untuk kita menggunakan saat-saat yang sangat kusuk gitu ya, sangat-sangat pribadi yang nggak diganggu untuk kita bisa melihat apa sih yang selama ini kita jalankan, apa sih kurangnya gitu ya, kurang sungguh-sungguh itu seperti apa yang bisa kita perbaiki, apa yang masih kita sukai yang Tuhan nggak sukai gitu. Ya kalau bisa ini jangan diambil Tuhan yang ini. Yang lain sudah boleh lah ya, yang lain sudah jadi milik Tuhan. Yang ini masih mainan saya misalnya begitu ya. Termasuk hobi-hobi lah gitu. Hobi-hobi. Banyak orang yang begitu hobi sesuatu itu dia bisa menghabiskan dengan hobinya. Kalau tadi kalau Pastor Lepri kan ngomong orang scrolling ya. Scrolling, wah TikTok itu scrolling itu dengan AI sih dia. Dia tahu apa yang kamu suka. Waktu kamu membuka sesuatu, video klip pendek yang kamu sukai, yang suka masak misalnya gitu ya. Kita agak bertahan lama di situ sedikit. Nextnya itu yang akan terus di feed in, dikasih terus ya. Jadi seolah-olah, TikTok tahu ya apa yang gua suka ya. Oh YouTube tahu ya apa yang gua suka ya. Instagram tahu apa yang gua suka ya. Begitu dia bukanya orang-orang nih ya, orang-orang gede misalnya. Orang gede kan mainannya motor gede. Kalau orang kecil mainan motor gede, kayak Pinocchio naik motor, kalau jatuh nggak bisa angkat motornya kan gitu. Nah, wah dia senang motor. Di-fit-in motor terus. Nah orang kan begitu kadang-kadang dia lebih suka ngelus-ngelus motornya berjam-jam, ngelus-ngelus istrinya nggak pernah. Gimana nggak ribut di rumah tangga kan gitu. Nah butuh waktu untuk kita punya me time, saat teduh kita ngelihat juga ya. Nanti malam, ya ini udah malam juga, mau tidur. Hari ini saya lakukan apa aja ya? Apa yang kita lakukan sudah menyenangkan hatinya Tuhan ya. Kalau kita sudah kerja luar biasa, saya juga kadang Tuhan, tadi banyak keputusan-keputusan yang saya ambil karena cepet, nggak konsultasi dulu ya.
Moga-moga nggak ada yang keliru, minta maaf ya. Nah, jadi memang lebih praktis gitu sih Ko Afi. Lebih bersifat praktis, nggak ada urusan masalah umur. Ya, ini betul-betul masalah rohani. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang memang maunya Tuhan gitu. Jangan maunya kita. Mudah? Enggak, belum tentu. Belum tentu karena kalau sudah ngomong kedagingan, kadang-kadang daging ini masih menguasai dan merasa, oh sudah kok, sudah. Yang ngomong daging gitu. Daging ngomong sudah. Jangan, jangan lebih dari itu. Kamu nanti repot sendiri gitu ya. Udah cukup, kamu udah habis, udah buat Tuhan cukup segitu. Nanti kamu buat kamu sendiri nggak ada dong gitu. Ya. Nah ini yang kita mesti banyak diskusi ya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, bercakap-cakap dengan Tuhan karena dia Bapa kita ya kita. Tuhan apa ya yang masih saya perlu perhalus. Kalau kita bicara minggu lalu apa? Amplas kan gitu. Amplas kasar sudah. Ternyata masih butuh amplas yang paling halus gitu ya. Yang sampai kalau lalat nemplok di situ dia tergelincir. Saking halus. Ya, saking halusnya. Ya mari sama-sama berjuang. Waktu kita juga berjuang ya, untuk bisa tahu mana yang masih membuat hati Tuhan kurang nyaman. Gitu. Ini udah ngomongin kurang nyaman, bukan Tuhan udah disakiti atau Tuhan sampai melihat kita Tuhan menangis, enggak lagi, enggak nyaman aja gitu, sampai bisa sehalus itu. Semoga bisa membantu menjawab. Ya, jadi intinya Pak ya kita harus mengikis kedagingan kita ya Pak ya. Dan kita harus intim dengan Tuhan selalu begitu ya Pak ya. Kalau nggak intim, kayaknya kita nggak bisa dengar suara Tuhan ya. Makanya waktu Betul. kapan saya bicara mengenai Abraham, kenapa Abraham berani? Apa nggak gila itu orang mengorbankan anaknya sendiri? Ya, apa nggak gila? Nah, orang kan jarang yang melihat bahwa nggak mungkin Abraham lakukan kalau Abraham nggak intim dengan Tuhan dan dia tahu ini bukan suara iblis, ini suara Tuhan apa? Saya tahu, saya tiap hari berjalan dengan Tuhan. Saya tahu itu suara Tuhan, nggak mungkin salah. Ya, karena karena domba ini mendengar suara gembalanya. Tapi kalau suara iblis, domba nggak dengar, dia lari gitu. Nah, wah, kita juga rindu. Saya juga pengen banget. Saya pengen seintim itu sampai bisa disebut sahabat gitu ya. Sahabatnya Tuhan. Ya kita berjuang sama-sama. Ya kadang-kadang kita dengar suara Tuhan diabaikan, dilupakan. Ya kita dengar suara kita sendiri. Akhirnya nggak pernah bisa bisa sensitif, nggak bisa peka gitu ya. Dengar suara Tuhan. Nah kalau sudah bisa peka, kita keliru. Tuhan tahu, keliru tuh. Jangan. Itu aja kita udah nggak usah digampar Tuhan, digampar Tuhan baru, oh ya Tuhan, aduh ini baru kerasa nih sakit nih, udahlah nggak usah, baru di Tuhan melirik aja gitu ya. Oh, aduh nggak suka Tuhan nggak, jangan, ya gitu Kak Hafi. Terima kasih Kak Hafi, intim dengan Ya Pak, Tuhan. saya boleh bertanya lagi kan Bapak tadi ada singgung mengenai murid-murid Tuhan Yesus kan kembali lagi ke pekerjaan semula yaitu sebagai nelayan ya Pak ya. Nah Hmm. begini, maksud saya begini Pak, kan Tuhan Yesus itu kan sudah bangkit Pak Hmm. di hari ketiga. Dan dia Hmm. sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena maupun Ya, kepada murid-murid yang lain ya Pak ya. ya, Nah, yang kembali kepada pekerjaan yang lama sebagai nelayan juga itu kan murid-murid Tuhan Yesus ya Pak ya. Kalau nggak salah kan, benar ya. betul. Karena Nah, waktu waktu tadi Tuhan Yesus datang dan bicara itu, mereka ada di pantai. Ya, wah, makanya kan itu kan kisah yang waktu mereka menjala kembali, terus Tuhan ada di pinggir pantai, Tuhan seolah-olah menyiapkan perapian, makan ikan di situ. Itu kan Tuhan yang mendekati mereka kembali. Mereka sudah kembali ke pekerjaan melayani. nah, maksud saya begini Pak, itu murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus itu kan disalib. Jadi mereka kan tidak ada
pegangan gitu ya Pak ya, atau Ya, mungkin udah kehilangan begitu kan Pak. ya. Tapi kan apakah murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mendengar bahwa Yesus itu bangkit di hari ketiga dan sudah menampakkan kepada salah satu itu apa eh, kepada Maria Magdalena atau kepada yang lain-lainnya? Apakah Hmm. mereka tidak mendengar gitu Pak? Oh, bukan cuma tidak mendengar, ya. Mereka mendengar, bahkan beberapa sudah ketemu pun, Hmm. sudah Iya. bertemu pun, seolah-olah ada selaput yang membuat mereka itu tidak bisa segera mengenali, gitu ya. Oh Nah, gitu. kalau kita lihat di beberapa bacaan itu, mereka masih meragukan kan, ada yang ngomong, wah itu hantu misalnya gitu ya, sampai ngomong begitu ya. Nah, saya kan nggak tahu juga ya. Artinya kita hanya bisa mengira-ira apa yang terjadi saat itu. Kenapa ketika Tuhan berjalan dengan dua orang dari Emmaus itu ya, juga Iya. nggak bisa melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Itu setelah sadar, itu kan ketika pembicaraan itu kok seperti seperti sang guru itu ya, gitu. Oh makanya tadi waktu kita ngobrol kok hati kita berkobar-kobar ya. Tapi itu setelah setelah lewat dari pertemuan itu, ya. Jadi memang ya ada yang menafsirkan bahwa shock, murid-murid itu masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru mereka itu mati. Betul, betul, Secara ya. psikologis shock sekali, ya, sehingga em, ya mungkin agak terganggu jiwanya. Ya, jiwanya agak terganggu, stres berat, depresi berat karena kehilangan orang yang dikasihinya, yang ini orang ini meninggalkan pekerjaan yang sudah berpuluh tahun misalnya gitu ya. Tinggalkan itu kan artinya apa? Harapan hidupnya seluruhnya dia taruh kepada Tuhan. Terus tiba-tiba, lu kita berharap sepenuh kok hilang, gangannya hilang, gamang begitu misalnya ya. Seperti orang hidup yang gamang kehilangan pegangan. Balik lagi ke nelayan itu juga dengan rasa malu lah pasti. Sangat malu gitu misalnya. Jadi memang yang ditafsirkan oleh beberapa eh, teolog itu adalah jiwa yang terganggu sehingga melihat kebangkitan Yesus pun mereka harus diyakinkan berkali-kali kan, maka akhirnya kan itu menjadi kekuatan kita juga bahwa penampakan ini nggak hanya untuk satu orang. Kalau penampakan satu orang ini bisa dipertanyakan, halusinasi, halu itu. Kenyataannya Tuhan Yesus nggak bangkit, itu halu, dia tulis. Nah, ini kan enggak. Ini dia menampakkan diri berulang-ulang, nggak hanya kepada satu orang, dua orang, sampai kepada ratusan orang. Sehingga kalau ada orang melakukan penyerangan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bangkit, itu hanya halusinasi, orang-orang stres, ya, yang menuliskan itu orang-orang stres, enggak, ya kan? Karena ini terbukti berulang-ulang dan kepada banyak sekali orang. Itu sih, Gavi. Eh, Sama ini Pak, saya mau sebenarnya. tanya, kan tadi Ya, Pak Roni juga kan ada singgung mengenai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita-kita ini kembali kehidupannya yang lama begitu ya Pak ya, tadi iya, ada pembicaraan Bapak. Nah, iya. kalau umpamanya kalau kita-kita orang itu udah kembali seperti kehidupan orang lama itu Pak, berarti kan dalam 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 diri orang itu tidak ada iman, tidak ada iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus ya Pak di situ. Sebetulnya bukan tidak ada iman. Imannya tidak kokoh, ya kan? Imannya tidak kokoh. Nah, iman ini kan sebetulnya butuh tautan, butuh tambatan, ya. Seperti saus, seperti jangkar gitu. Ketika jangkar dilempar, kan kita berharap kapalnya ini tertambat, ya, jangkar Betul. dilempar tertambat. Tapi kadang-kadang tergantung gelombangnya juga. Arus ya, betul Pak. Ketika gelombangnya biasa-biasa, arusnya biasa, jangkarnya masih kokoh. Begitu kenanya badai, bisa terangkat juga. Jadi memang tingkat iman orang kan nggak ada yang bisa ngukur. Masing-masing berurusan dengan Tuhan ya. Urusan iman ini betul-betul urusan pribadinya orang itu dengan Tuhan. Ya, betul, betul. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah
Ketika misalnya iman itu goyah, harus ditanam lebih dalam. Harus ditanam lebih dalam lagi. Berarti segitu, ukuran segitu. Pondasinya kurang kuat, dalemin lagi. Pondasinya segitu kurang kuat, dalemin lagi. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, kita kan hidup nggak pernah statis, itu dinamis ya, berprogres terus. Kalau kita rasa, oh ternyata ini kurang, tambahin. Kurang, ini, tambahin. Ya kan, biar biar apa namanya makin kokoh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Waduh, saya jatuh bangun jatuh bangun. Selama masih bangun masih ada kesempatan. Aduh, saya jatuh 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 jatuh. Nah, nggak bangun bangun itu yang bahaya. Ya, selama kita punya iman jatuh bangun nggak apa-apa. Selama masih bangun masih ada harapan. Artinya apa? Dia sadar gitu. It's okay. Jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali. Bangunnya harus lebih banyak daripada jatuhnya. Sebab kalau jatuhnya lebih banyak daripada bangunnya, bisa KO nih kita. Nggak bangun lagi. Dihitung. 1, 2, 3. Sampai 10. Nggak bangun-bangun. Udah. Teng, 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 teng. Bubar. Udah. Nah, Pak, saya mau bertanya lagi. Nah, kalau orang yang sudah sampai jatuh ke taraf demikian, Ya, bagaimana bisa membangun orang tersebut, Pak? Begitu. Apakah ya. ada bantuan dari orang-orang yang rohani seniornya, siapa kerohaniannya lebih senior dari kita harus membantu orang tersebut, atau mungkin ada hamba Tuhan yang bisa membantu, atau bagaimana pandangan Bapak? Maka begini. Ada ayat kan mengatakan bahwa janganlah engkau menjauhi pertemuan ibadah. Ya, karena itu berguna gitu, berguna. Beda orang misalnya sekarang, yang bahaya kan sekarang justru sekarang setelah COVID banyak ibadah online, termasuk kita misalnya Zoom meeting begini. Ini masih bagus karena Zoom ini interaktif, karena kita bisa Betul, ngobrol. betul. Tapi Ya. kalau ibadah online itu kan cuma satu arah, dan akhirnya apa? Orang merasa cukup dengan mendengarkan ibadah online, sana bawa firman, sini makan kacang, ya sana bawa firman, bakul gorengan lewat, sebentar kita beli gorengan, minum kokol, udah nggak menghargai firman sama sekali gitu ya. Beda. Tapi kalau orang ada di dalam persekutuan, kan dikatakan 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang. Kenapa? Kalau satu jatuh, satu bisa mengangkat. Tali 3 utas tidak mudah diputuskan, begitu. Jadi memang eh, bahkan Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-berdua supaya kalau satu lemah, yang satu bisa menguatkan. Ya, sudah diajarin memang. Kita kalau sendiri saja, ketika kita jatuh tuh siapa yang mau menguatkan kita? Betul Pak, itu Ya, pertanyaannya. Kalau kita salah siapa yang mau mengingatkan kita? Jangan loh, kamu jangan begitu, gitu kan? Ya, Ya, kadang-kadang kita kan ngomong Tuhan kirim malaikat. Jangan-jangan teman kita, jangan pasangan hidup kita itulah malaikat yang Tuhan utus untuk mengingatkan kita, untuk berkemah di sekeliling kita, ya, memastikan kita ini nggak ngawur gitu hidup kita juga ada yang jagain, ada yang ngingetin. Ya, kadang-kadang anak kita yang ngingetin. Ada orang yang diingetin sama istrinya atau sama suaminya nggak, tapi sama anaknya dia nurut gitu ya. Dia lebih mengasihi. Karena begitu. Ya, jadi em, saya memang melihat ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Satu, kita bisa ditegur oleh orang, kita bisa dikuatkan, diingatkan. Ya, maka ada hal-hal yang baik kan dari zaman dulu kita apa? Besuk gitu ya. Terima kasih kemarin Pak Pastor Lepri, Ko Afi langsung punya inisiatif besuk, tapi kebetulan sudah bisa jalan. Sekarang udah nggak pakai kursi roda ya, lagi belajar jalan. Puji puji Tuhan. Tuhan Pak Tapi ya. itu menguatkan, ya itu menguatkan orang-orang yang begitu menguatkan. Nah, ada juga bagaimana kan orang-orang yang memang tidak punya banyak teman. Ya, dia sulit bergaul. Kalau di gereja, dia nggak bergabung dengan komunitas. Selalu duduk di pojokan, datang telat, pulang paling dulu. Nah, misalnya begitu. Itu gimana? Siapa yang mau mengingatkan? Ya, dia berurusan dengan Tuhan sendiri gitu. Mau siapa? Dia nggak ada yang bisa mengingatkan. Dan kita berharap kan apa? Kalau Tuhan bekerja bisa lewat firman. Kadang orang bisa bertobat lewat lagu. Ya, saya banyak dengar itu ya. Orang-orang mualaf gitu ya. Itu artinya ya dari seberang ke Kristen juga jadi bertobat juga gitu ya. Dengarnya justru dari lagu loh.
Dengar lagu rohani dia merasa ada keteduhan, dia merasa ada jawaban. Wah, kita nggak bisa membatasi cara kerjanya Tuhan, kok, Afif. Ada aja cara Tuhan mengingatkan lewat banyak hal. Untuk orang bisa diingatkan, jangan. Atau, balik dong. Kamu dulu pernah punya cinta mula-mula kepada Tuhan itu luar biasa. Dan itu kamu rasakan nggak bisa dibandingkan gitu. Orang ketika jatuh cinta kepada Tuhan itu waktu mula-mula. Wah, itu kita rindu balik ke sana lagi. Ya, waktu itu kita, wadah, kita mau tinggalkan semua, udah ikut Tuhan aja udah. Ya, nah kita berharap kita terus menjaga api cinta kita kepada Tuhan itu tidak tidak berkurang, boro-boro padam, berkurang sedikit itu tambah minyak, berkurang sedikit tambah minyak. Ya, jangan sampai malah keburu mati. Begitu ya, Kak Afi? Iya, Pak. Ini ada pengalaman, Pak, di Yap. jemaat saya, Pak. Nah, Dia intim sama Tuhan, tapi belakangan-belakangan ini dia sudah undur dari Tuhan, Pak. Ya, kita sebagai satu iman ya, Pak ya, saudara seiman juga kan kita harus memberikan pertolongan, ya, memberikan apa firman Tuhan yang bagaimana menguatkan orang tersebut ya, Pak ya. Tapi memang, Pak, namanya kan manusia itu kan punya akal budi, ya, ada pemikiran sendiri. Jadi dia ini ngeke, Pak. Jadi ngeke ini dia nggak mau apa istilahnya orang kasih nasihat yang benar. Dia nggak mau terima. Dia nggak mau terima, Pak. Dia nggak mau ya. terima. Apalagi dia mau datang ke apa komunitas-komunitas yang tadi Bapak sebutkan gitu ya, Pak ya. Persekutuan atau bagaimana gimana. Dia sudah tinggalkan, Pak, begitu. Nah, saya meminta saran kepada Bapak. Bagaimana untuk mengembalikan orang tersebut lagi ke seperti dulu lagi begitu, Pak? Jalan yang terbaiknya apa kalau menurut Bapak? Kalau pengalaman ya, Pak. Pengalaman itu orang yang bisa, ini jangan menasihati dulu loh. Ini butuh menggali akar masalahnya. Orang yang bisa menggali apa sih sebetulnya yang membuat orang ini pahit, orang ini kecewa, ya pasti kan ada sesuatu. Nggak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api. Orang yang Betul, bisa betul. menggali isi hati seseorang adalah orang yang dia percaya. Jadi kalau kita jemaat yang hanya kenalnya seminggu sekali, say hello, dada-dada, nggak pernah tiap hari ketemu, sulit untuk kita bisa menggali. Ya, dia mungkin bisa berbahasa basi gitu masih oke ya, oke. Tapi dia nggak akan bisa mengeluarkan isi hatinya. Sebetulnya apa sih yang membuat dia kecewa gitu ya? Bisa jadi temennya dia yang sekarang teman ngopi, teman nongkrong, atau eh, yang menjadi tadi komunitas kan nggak hanya gereja, komunitasnya banyak lah ya. Bisa jadi ada teman-teman dia yang lebih dia percaya untuk dia cerita. Bisa jadi karena dia kecewa dengan komunitas gereja, dia justru cerita sama orang yang non komunitas gereja. Nah ini kan perlu dikasih cek ke anaknya kah, ke istrinya kah. Dia tuh lebih sering jalan sama siapa sih? Kalau jalan pagi ngobrol sama siapa gitu ya. Ada misalnya di tempat saya ini tiap pagi, karena saya juga hampir tiap hari lari. Ada tiap pagi dua orang ini jalan terus. Ya, jadi kalau mau tanya orang itu kemana, ya tanya sama teman jalannya. Oh, lagi ini, lagi itu. Dia lebih tahu daripada istrinya mungkin. Wah, kalau ngobrol, itu kan selesai lari kan berputar berkali-kali gitu. Itu mungkin bisa jalan kaki berdua, ngobrol aja. Jadi gitu ya. Nah, mungkin dari keluarganya ada yang bisa ngasih tahu dia itu deketnya sama siapa. Kita tanyalah melalui teman deketnya ini, orang yang dia percaya tempat curhatnya dia. Baru kita tahu apa masalahnya. Kalau nggak tahu masalahnya, bagaimana kita bisa ngasih obat? Dokter juga nggak bisa ngasih obat kalau nggak tahu masalahnya kan. Nah, ini cara Betul. menggali. Memang butuh usaha untuk bisa menggali apa sih. Tapi kalau kita, ayo dong, cerita sama saya. Masa kamu nggak percaya sama saya? Cerita aja. Ayo, ngaku. Nggak akan keluar. Ya, dipaksa-paksa nggak akan keluar orang seperti itu. Iya, Ya, Pak. Orang ini agak menutup diri gitu, Pak. iya, Menutup iya. diri. Nah, tapi masa dia nggak punya orang yang dia percaya gitu ya misalnya. Ya, biasanya sih ada orang yang dia percaya.
untuk bisa terbuka. Nah, begitu orang itu terbuka, ngomongnya apa, masalahnya di mana, jangan-jangan begitu tahu masalahnya, oh masalahnya cuma itu, bisa diselesaikan cepat. Dia sakit hati sama orang itu sudah menyakiti dia, dia nggak minta maaf misalnya. Oh, ya kita bisa ngomong itu gara-gara dulu dia nggak pernah ibadah lagi. Ternyata hanya karena masalah waktu itu, ya bakti sosial, ya dia nggak dapat atau apa. Wah, hanya begitu aja. Oh, selesai dengan permintaan maaf misalnya begitu ya. Karena ada orang yang kasusnya kebalikannya. Kalau ada orang yang nyakitin orang lain, dia nggak merasa menyakiti orang lain. Orangnya agak agak tebel nih kulitnya. Ada Oh, gitu ya. Jadi iya. kerjanya cuma kalau ngomong dia ngejeplak aja begitu ya. Eh, nggak ada rasa gitu ya untuk melihat bahwa itu sensitif loh, jangan ngomong begitu. Orang itu bisa tersakiti misalnya begitu. Ada kebalikannya Soalnya, orang yang soalnya tadi kejadiannya begini ada Pak, penyebab. kejadian begini Pak. Dia udah lama nggak datang. Begitu Iya. datang ke gereja, ada satu teman-teman main, teman-teman seperjalanan lah. Tumben lu datang katanya. Nah, itu kan Dia menyakiti. ngomong begitu Itu kan Pak. bisa langsung, oh ya wis, saya nggak tahu lagi. Bener. Itu Pak, itu masalahnya begitu tuh Pak. Nah itu Tumben lu ada datang yang katanya. Aduh, saya ada dengar orang tuh Pak. begitu. Udah Pak, dari situ Pak kagak datang-datang lagi tuh orang tuh. Aduh, Ya iya ada begitu. Ya orang itulah yang harusnya minta maaf karena dialah yang menyebabkan. Jadi bisa jadi orang itu pahit hanya ke satu orang itu, tapi dampaknya kan kemana-mana. betul. Bapak omongan Bapak betul sekali itu. Iya. Hmm. Ada begitu. Nah, contoh lah, contoh juga. Nah, ya, anak saya sensitif sekali ya, cowok tapi sangat perasa begitu, sangat perasa. Dan saya juga taunya uh, apa namanya belakangan gitu. Saya dulu anggap semua anak cowok itu ya cara mendidiknya ya keras kayak tentara gitu, orang cowok gitu ya. Ternyata enggak, dia sangat perasa. Anak ini saya baru tahu, saya kasih tahu aja, pakai omongan aja dia bisa nangis, nggak usah ditabok gitu misalnya gitu ya. Nah terus kemudian kan saya minta maaf ya, saya minta maaf, jadi salah gitu. Ya, dia juga maafin dia kan, jadi orang tua nggak di sekolahnya, dia bilang gitu ya, dia udah maafin, oke kita reconcile. Nah tapi kemudian dia cerita gitu, waduh dia punya temen, ini orang udah kerja loh Pak, ini umur udah 24 25, udah dewasa ya. Jadi dia ngomong sama yang dianggap sahabat, dianggap sahabat. Jadi dia ngomong curhat begini. Eh, dengan mudahnya di kumpulan teman-teman lagi ngomong, dia ngomong, wah si ini tuh begini. Waduh, anak saya tersakiti sekali. Anak saya tersakiti. Gitu. Ternyata orang ini nggak bisa dipegang. Ya saya ngomong sama anak saya, ya sudah, kamu udah tahu. Ya, memang harus lewat peristiwa-peristiwa seperti itu kamu tahu karakter seseorang. Ya sudah. Jadi kamu tahu, kamu kalau curhat nggak bisa ke sembarang orang. Harus curhat ke orang yang bisa dipegang. Memang dia denger berhenti, nggak denger ngomong, denger ngomong gitu lah ya. Jadi memang unik sih memang ya, namanya hubungan antar manusia ini kan unik. Bisa terjadi yang menurut kita begitu aja kok jadi masalah. Menurut dia itu sangat serius, sangat serius, ya kan? Ada yang kebalikannya. Kita udah ngomong begini, ini serius banget loh. Dia menganggap main-main. Kita kebalik-balik ya. Kapan kita harus serius, kapan kita harus santai. Kita harus ngomongnya malah ngasih tahu dulu. Ini serius loh ya, kamu dengerin ya. Ini ini main-main aja nih, jangan anggap serius gitu. Ya itu yang menambah eh, bunga-bunga kehidupan. Nggak monoton gitu kami. Iya Pak, terima kasih untuk explain yang luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan bisa orang ini bisa kembali lagi datang mau ke gereja. Nanti saya Ya hubungin dia. itu eh, troublemakernya yang harus minta maaf itu. Yang harus ngerangkul. Udah, salahnya udah dibeliin kopi aja sama dia gitu kan. Ajak ngobrol dulu. Jangan langsung ke gereja. Ajak ngobrol di luar dulu. Ya, udah enak lagi barulah ke gereja. Iya Pak, saran Bapak luar biasa. Nanti saya jalanin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sip, Mungkin ada sip. yang lain mau bertanya silakan. Thank you, Kak Afi.
Besok siang lah, Ko Afi kita ajak ngopi. Iya, memang memang juga saya kadang temukan begitu. Saya kadang temukan itu sebenarnya dia bercanda kan temennya tadi itu. Dia mau bercanda. Apa? Iya, jadi udah candaannya. Jadi memang kita ini ya memang harus memang diperlengkapi ya dengan ketahanan gitu. Karena di mana-mana itu ada begitu. Saya juga kadang tiba-tiba bercanda loh tanpa sadar kan. Saya pikir itu bercanda ternyata ya ada juga. Iya senatnya gitu. Jadi memang kita ini harus dibangun ketahanan dari dalam karena ya kayak gitu ada istilah ya. Kita tidak bisa melarang burung datang di kepala, tapi kita tidak bisa biarkan dia bersarang di kepala. Wah, lama-lama gimana itu kalau burung bersarang di kepala jadi kotor gitu. Tapi kita tidak bisa larang dia datang kan. Nah, kita tidak bisa larang masalah datang, kita nggak bisa larang orang bicara gitu kan. Tapi kita harus punya ketahanan dari dalam ya kan untuk bisa bisa menjadikan eh, apa menjadikan firman itu menjadi landasan kita sehingga kita bisa kuat gitu kan. Silakan Iya, Pak. Ya kan? betul Pak, betul. Ya. Jadi Pak Ko Afi sebelum saya tambahkan sedikit bahwa senjatanya salah satunya juga doa, ya kan doa dimensi spirit ya, mendoakan dia gitu kan supaya Roh Kudus melawat hidupnya. Karena kita juga tidak bisa mengikuti perasaan orang lain, yang harus kita bawa itu kebenaran gitu kan. Kalau kita ikut-ikutan ini kan ya memang ada konselor tuh memang harus mengikuti menyelam kayak Pak Roni tadi, tapi di lain sisi ya ada saatnya memang kebenaran harus disampaikan gitu kan supaya dia kuat di situ. Karena kalau kita bawa hikmatnya kita saja, kan ada orang pakai oh kita kan harus gini Pak, gini gini. Itu sesuai enggak dengan kebenaran? Gitu kan. Baik belum tentu benar. Tapi kalau itu kebenaran, itu sudah pasti baik. Jadi Sih, kalau menurut saya Pak, ya, sebaiknya kalau orang yang sudah intim sama Tuhan, memang kita juga harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan itu yang sudah kita keluarkan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu yang kita harus perhatikan begitu sih Pak. itu benar, itu benar, itu benar. Nah, tapi yang masalahnya hamba Tuhan juga ada kadang bercanda kok tiba-tiba itu jadi ini kan tiba-tiba wah ada yang tersinggung benar gitu kan. Nah, yang tersinggungnya ini memang kita harus banyak Pak di gereja tempat saya sekarang pelayanan. Dulunya katanya 300 yang datang, sisa 20-25 orang sekarang. Cek per cek kemarin kita ngobrol banyak yang tersinggung hanya karena kata-kata. Kebayang nggak kalau di gereja begitu? Tidak ada ketahanan dari dalam. Kenapa? Firman tidak menjadi landasan dalam kehidupan orang percaya. Bahaya itu. Itu Kenapa? Karena di gereja saya juga begitu Pak. Hamba Tuhannya Pak, hamba Tuhannya. Itu ngomongannya keras. Ngomongannya keras Pak. Ada satu waktu ya Pak ya, berapa tahun yang lalu, dia bilang eh, dia waktu membawakan firman Tuhan itu ada satu keluarga datang, mungkin ya memang sih udah terlambat Pak. Tapi pas dia ngomong, kalau rumahnya dekat-dekat, kalau sampai datang ke gereja terlambat, mendingan jangan datang. Suaranya keras, Pak. Begitu dia ngomong begitu, Pak, dia tidak tahu ada satu keluarga datang. Memang rumahnya nggak jauh dari gereja yang dia datangi. Sampai begitu, Pak. Nah, itu kalau udah keluar begitu, suara dari hamba Tuhan bagaimana? Tapi gini Ku Afi ya, saya dengar sepilas oke, saja ya. Pak Itu Daniel kalau maaf, betul, Pak Daniel maaf baru saya. masuk saya maaf baru masuk Zoom tadi tengah jalan saya. Oh iya kita doa dulu boleh? Kita doa baru kita lanjut boleh ya? Silakan, Pak. Boleh ya, kita doa dulu ya. Sabar ya teman-teman, karena dua teman-teman kita di Kupang udah ini kemalaman. Jadi enak ini ngobrolin, tapi kita tutup doa dulu. Soalnya saya diingatkan ya. Jadi Ya, kita Pak. harus Silakan, Pak. komitmen, komitmen kita doa dulu. Bapa,
Terima kasih, kami percaya bahwa semua yang kami diskusikan ini adalah untuk membangun iman percaya kami kepadamu, supaya iman kami ini terus dimurnikan, supaya kami didapati tak bercacat celah di hadapanmu. Mari Engkau terus jamah dan lawat kami, supaya kami terus dituntun, dipimpin oleh firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Bukan dengan cara pikir, cara pandang orang dunia. Bukan dengan apa yang dianggap baik oleh dunia ini, tapi bukan benar sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami supaya di dalam diskusi ini terus kami dibangun oleh firman-Mu saja, bukan dengan hikmat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni. Bapak, kami bersyukur Engkau menegur kami supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami, cara hidup kami yang masih menyimpang daripada Tuhan. Yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu tolong kami supaya kami bisa bercermin pada firman-Mu malam hari ini. Bahwa sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk kami mengikuti teladan Yesus. Apakah Engkau sungguh-sungguh mengasihiku, kata Yesus kepada Petrus. Dan kasih yang dimaksudkan Yesus itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang murni tulus seperti kasih mula-mula, yang hanya menginginkan Kristus saja di dalam ruang batinnya, yang menjadikan Kristus satu-satunya landasan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dan dengan kasih itu kami mampu mengasihi sesama kami seperti Kristus telah mengasihi kami. Tolong kami supaya kami boleh hidup menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi satu-satunya penggerak di dalam pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini masih ada sesuai tema firman-Mu malam hari ini adalah kesempatan kami berbalik dari cara hidup kami yang masih menyimpang dari target Allah, yang masih jauh dari kebenaran firman Tuhan, yang mungkin kami simpan sendiri, kami tidak tahu, tapi harus kami berkata bahwa Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Kami harus bertobat, berubah dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui mentor kami malam hari ini. Kami doa, biarlah Engkau memberkati mentor kami Bapak Roni, kekuatan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu dan segenap keluarga, anak istri dan seluruh keluarga besar, termasuk orang tua kandung, ibu yang sudah dioperasi lututnya. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai penghiburan, sukacita, kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, biar itu melimpah atas ibu kekasih dari mentor kami Bapak Roni dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau memberkati kedua tangan hamba-Mu, mentor kami dan usaha bisnis, segala sesuatu yang dikerjakan dalam kebenaran-Mu, kekudusan, di dalam kehidupannya, biar Kau membuat berhasil, beruntung, jauhkan dari segala niat orang jahat, dari setiap rancangan si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini, jadikan alat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan setiap kami yang hadir, biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Bawa kami semakin mengasihi Engkau. Jadikan hati kami hanya dikhususkan bagi Tuhan saja. Jadikan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, dikhususkan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah tangan-Mu memberkati kami, dan kami boleh tidur dalam pembaringan kami malam hari ini, dalam kebenaran firman-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan besok dalam perkenanan-Mu, biar Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat sempurna, tubuh jiwa roh kami, dan kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.